Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku sekalian yang sangat kami sayangi, untuk hari ini kita mulai mengaji tentang keistimewaan Asmaul A'zam, sesuatu yang sangat-sangat mustajab, asma Allah yang paling dirahasiakan. Jadi keterangan Asmaul A'zam itu sampai diucapkan para ulama, ma bainal kaf wan nun, jarak di antara huruf kaf dan nun, kun fayakunnya Allah itu ada Asmaul A'zam. Ma bainal kaf wan nun wa huwa Asmaul A'zam, di tengah-tengahnya itu ada Asmaul A'zam. Nama Allah yang paling agung, yang paling dirahasiakan oleh Allah. Siapapun yang berdoa dengan nama itu lebih mustajabah, bahkan kalban fil khati, seperti kilat yang menyambar. La turadu doa, nggak akan ditolak doanya. Jadi ini pembahasan itu akan kami bahas ittifaqul ulama tentang bagaimana cara supaya kita ini mempunyai permintaan ke Allah, betul-betul permintaan itu betul-betul mustajabah, permintaan yang sama Allah selalu diijabahi dalam waktu yang sesingkat mungkin. Gimana caranya? Jadi pembahasan tentang ittifaqul ulama, bagaimana sih tata cara kita menghadap Allah, berdoa ke Allah, munajat ke Allah dengan sungguh-sungguh, dengan waktu yang singkat kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi ilaina fi darin amin amin ya rabbal alamin. Hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dhurriyyati wa ali baitihi kiram wa ali baitil kiram. Ya Allah, syaudillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadrati masyaykhil musalsalina bi sayyidina wa sanadina wa mizan wa fuyudadina wa hujra hikmah Sayyidina Muhammad Ali Mas'ud Masuki Khalil Qaddasallahu sirahu Abi haqqi Sayyidi Syekh Asim Asari Qaddasallahu sirahu Abi haqqi Sayyidi Syekh Muhammad Hakim Nazali Qaddasallahu sirahu Haqqi Sayyidi Syekh Abdullah Jahlawi Qaddasallahu sirahu Haqqi Sayyidina Halibillah Qaddasallahu sirahu Abi haqqi Sayyidina Ki Abdul Manan Ki Abdullah Ki Mahfud Hadrati Sayyidi Syekh Ali Habib Ali Al-Murtada Aumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk awal sahabatku, ini saya artikan dengan bahasa Jawa dulu ya. Nanti saya artikan bahasa Indonesianya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilam berwasiro anna imamul hammamul fa'ik alladhi huwa fi tafsirul wal hadis sunnatik. Saat temene Imam al-hammam al-fa'ik alladhi huwa fi tafsir, nerangake ing dalam tafsir wal hadis lan hadis an-natik ingkang tertulis fi jami'i turuq ingkang sakabehane thariqah wa asrul sabiq lan rahasia-rahasia kang wis dhisik. Bahwa sinten iku tiange Sayyidi Ja'far Shadiq, Sayyidi Syekh Ja'far Shadiq wa Abu Yazid al-Bustami, Imam Abu Yazid al-Bustami.
wa Abu Hasan Al-Harqani, Imam Abu Hasan Al-Harqani wa midunihim lan sakliyane ulama-ulama ingkang kang disebut kala wau. Ila sa'an Naqsabandiyah tumrap tariqah Naqsabandiyah. Di tariqah Mu'tabar ada Qadiriyah, ada Naqsabandiyah. Qaddasallahu asrarahum, muga-muga nyucikna sapa Allah asrarahum ing rahasia wong sakmono akeh. Wa nafa'ana bihim lan manfaat tumateng kita bihim sartane ilmune para masyayikh sakmono kae. Amin amin ya rabbal alamin. Annahum monggo sak temene para ulama kang sinebut, ulama kang disebutaken kala wau iku ittifaqun sepakat fi qadau hajatin kanggo nekakne hajat panjenengan sedaya. Wa khusulul muradatan khasili apa sing den panjenengan padosi. Wa daful bala lan nolak blai, nolak bencana, nolak wabah dan lain sebagainya. Wa qahru adain lan bentengi awak teko musuh, wal hasidin lan wong sing hasud. Wa rafu darajatin lan tegese iso ngangkat derajat. Wa usulul qurabat lan pareke kurab dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wa dhuhurun lan ketoya apa tajliyatu barang sing den rahasiake. Qadis tak malu temen-temen lakonono sira kabeh. Hadil faidatun ing iki faidah al jalilatun kang mulya. Wa asrarul gharibah wa asrarun lan pirang-pirang rahasia gharibatun yang mentercengangkan. Wa ya khali utawi apa sing dilampahi. Sing nomor setunggal al istighfar, maus istighfar mi'ata marrah katai pinten mi'atan 100 apane marotan ambalane. Wa fatihatun lan maus fatihah sab'a marrah pitung ambalan. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam lan maus sholawat dumateng Gusti Kanjeng Nabi pinten katai mi'ata marrah 100 apane marotan ambalane. Wa alam nasrah lan maus alam nasrah tis'a wa sab'in tis'an pitu wa sab'ina dan 77 kali apa nih markan ambalani alam nasrahnya 77 kali. Wa qra' surat al-ikhlasi lan maos surat al-ikhlas pinten kata al-ikhlas alfan wahidah 1.000 alfan 1000 wahidatun siji 1000 siji. Summal fatihatan mongko ditutup fatihah sab'a marra ping 7 malih. Wa inda tamamin nalikane sampurna oleh zikir sakmono kae mau yusolli ala nabi sallallahu alaihi wasallam ditutup malih kali sholawat pinten katahe mi'ata marra 100. Sumayas al hajatahu mongko nuli njaluk sapa wong hajatahu kebutuhane wong wa yatlub maqsudahu. Fa innaha taqdi bi idznillah mongko fa innaha mongko sak temene hajat iku taqdi den tekaake bi idznillah taala sarta idine Gusti Allah taala. Wala yatajawaz ora bakal ngliwati apa sing sampean jul sing sampean tuju apa sing sampean jaluk ning Allah ila arba'ata ayamin tumuka saming petang dina. Wa yudawim lan den langgengake alaihi ing atase zikir model koyo ngene iki ila sab'ata ayamin sampai 7 dina. Wa jarabaha kathiran wa jarabaha mongko dadi mujarab apa sing mbok jaluk kathiran khali akeh. Walaikin auson tetapi ini aku wasiat man wasala ila murad man sapane wong wasala kang tumeka ila murad saking tumekaning kepinginane Allah yafsa yen to ora nyeritakno sirahu ing rahasiane iki ahadin tumrepong siji minas sufa nyatane saking wong-wong kang ahli pepeko di alias tak malu yen to ora nglakoni sapa as-sufaha fiha haramun fiha ing atase iki mengkon-mengkono zikir apa sing gak dilakoni haramun perkara haram sumakana dzalika tartib adatan lahum wa yudawimuha wa ya'lamu biha kulla yaumin marratan aw marrataini den langlaken sekabehane injing kenging sonten kenging. Ada kalanya dikerjakan sehari sekali, ada yang sehari 2 kali. Sobahan yang dalam waktu isu wa masaan utawa sore. Au dhuhuri kulli sholatil maktubatin utawa saben-saben sak marine salat gangsal waktu. Fa'adatus sa'adatul adat
sak temene bejo-bejo ning bejo sampurnane kabegjan. Waman khalata sadatun, teman-teman wong sing nglakoni ku khalaton den liputi asadatun ning kebejanan. Wa in lalu sadatu wa sa'adah, bakal merkole sapa wong sing ngelampan kados mekaten sa'adatu sa'adah oleh kemuliaan ning kemuliaan. Bahwa a'dhamu ruknin, sing kaya ngono iku a'dhamun luwe agung apa ruknin oleh den lakoni wiritan. Afdhalu wiridun tegese afdhal wiritan maksusun kang tertentu fi thariqatun Naqsabandiyah ing dalam thariqate Naqsabandiyah. Ba'da ismundat wa nafyul islat fa innahu al-arwah, mongko sak temene arwahul masaih roe pira-pira masaih iku bebarokatihim barokai hadihi wirdun iki wiritan yamdu dadi mrentek min maneh tamada bihim, wong sing gelem kegandolan iki zikir sing disebutaken. Wa yuhisunan den tulungi min man istighosa bihim, tumrap wong istighosa bihim kang gelem jaluk pitulung sartane zikir iki mau. Wa yu'inuna lan den tulungi sapa wong akeh ista'ana bihim kelawan oleh jaluk pitulung wong sakmono kae. Wa yakhlisunahu min anwa'i balayat, lan den slametaken saka sakabehane blai bencana. Kada dikru Abu Su'ud, keterangan iki sing nuturake Imam Abu Su'ud. Qala Abu Sa'id Muhammad Khudami yaqra'u silsilal masaih ba'da khatami haujakan. Nutur sapa Muhammad Khudami yaqra'u silsilatul masaih, sak marine zikir iki mau den tambahi zikir namel silsilah para masaih. Inda talqi zikril murid inda syuru' zikruhu wa tamam. Jadi saya bahasa Indonesia kan ya? Iya. Ilam ketahuilah annal imamul hammamul fa'iq, sesungguhnya Imam Hammal al-Fa'iq alladhi wa fi tafsir, dia menerangkan dalam tafsirnya wal hadis dan hadisnya yang natikun yang telah termaktub fi jami'i tariq, dari seluruh tariqah-tariqah wa asrarus sabik, dan menceritakan rahasia-rahasia yang telah terdahulu. Bahwa saya itu Ja'far Shadiq, siapa yang mempunyai kerahasiaan itu termasuk salah satu yang memilikinya Syekh Ja'far Shadiq. Syekh Ja'far Shadiq ini masih nasab silsilah dari Sayyidina Husain. Sayyidina Husain punya anak, punya cicit, ini Syekh Ja'far Shadiq. Abu Yazid al-Bustami, Imam Abu Yazid al-Bustami, Abu Hasan al-Kharqani, Imam Abu Hasan al-Kharqani. Amin dunihim ila sya'an Naqsabandiyah, dari tariqah Naqsabandi. Qaddasallahu asrarahum, semoga Allah mensucikan semua rahasia-rahasia mereka. Wa nafa'ana bihim, dan manfaat seluruh ilmu-ilmu mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Annahum ittifaq fi qadaw hajat, semua bersepakat bagaimana sih caranya supaya hajat itu lekas dikabulkan oleh Allah. Termasuk kondisi kita sekarang ini ya serba terhimpit, serba susah. Ada istilah kita ini lagi dirundung duka, ada bencana, kita pun lagi susah dalam kontekstual ekonomi. Semua dilarang, segala macam dilarang, masyarakat jadi ketakutan. Ya Allah, na'udzubillah, subhanallah, semoga ini lekas diambil oleh Allah, lekas disempurnakan lagi oleh Allah. Kegelisahan masyarakat kecil ini, kasihan ya Allah. Amin amin. Jadi mereka semua yang disebutkan di sini itu menyebutkan bagaimana caranya doa kita itu mustajabah, itu bagaimana sih? Fi qada'i hajatin wa husulul murad, dengan hasil apa yang kita inginkan. Wa taful bala, menolak bencana. Wa qahru ada, membentengi diri dari musuh. Wa hasidin, dan orang-orang ahli hasud. Wa raf'u darajatin, dan dimudahkan Allah untuk mengangkat derajat kita. Wa fusulul qurabat, tumukaning peparek. Wusul itu wusul ke Allah. Wa dhuhurul tajliyat, kelihatan apa yang dirahasiakan oleh Allah. Kau distakmalu, laksanakanlah ini semua wahai sahabatku.
Hadil faidatun, ini faidah. Jadilah yang sangat sempurna, sangat agung. Wa asrul gharibah, dan rahasia ini sangat mentercengangkan. Apa itu? Yang pertama al-istighfar mi'ata marrah. Istighfar 100 kali. Ingat-ingat, istighfar 100 kali. Wa fatihatul kitab, Fatihah 7 marrah, 7 kali. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, baca sholawat Nabi mi'ata marrah 100 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh. Terus dilanjutkan wa alam nasrah, baca surat alam nasrah. Alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. 79 pitu tis'a itu 9, lupa, sorry tis'an songo wasab'ain lan 70. Jadi 79 kali, maaf ya ada yang tergelincir sedikit, mohon dimaafkan. Jadi alam nasrahnya 79 kali. Waqra surat al-ikhlas, dan baca surat ikhlas. Qul wallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alfan wahidah, 1001. Kuluhulnya 1001. Summa fatihatan, dan membaca Fatihah lagi 7 marrah 7 kali. Wa idza tamam, tadi karena semua sudah sempurna, yusalli ala nabi, baca selawat lagi, ditutup mi'ata marrah 100 kali. Semuanya sal hajatahu, maka mintalah apa yang kau butuhkan ke Allah. Jadi ini zikir sampai diucapkan ittifaq, seluruh ulama sepakat. Dari ulama-ulama terdahulu termasuk Syekh Ja'far Shadiq, Abu Hasan Al-Harqani, Abu Yazid Al-Bustami, wa min dunihim, dan semua selain orang tiga ini ittifaq, sepakat. Bagaimana tata cara kita menghadap Allah supaya betul-betul mustajabah dengan waktu yang singkat? Istighfar 100. Oke. Jadi minta maaf ke Allah dulu. Fatihahnya 7, salawat 100, alam nasrah 79, al-ikhlasnya 1001, ditutup Fatihah lagi 7 kali, dan salawat 100. Sahabatku sekalian, perlu diketahui, zikir seperti ini kenapa sih harus banyak? Kenapa kok harus banyak? Kita ini kadangkala nggak sadar, selama dikasih nyawa oleh Allah, dari bangun pagi sampai tidur lagi, itu berapa juta kata yang kita ucapkan yang tidak ada kepentingannya sama sekali untuk mendekat ke Allah. Ucapan ini dari mulai pagi sampai malam sampai larut, kadang-kadang kita ini masih ngobrol dan ngobrol di mana-mana untuk menutupi kesalahan mulut kita yang tergelincir-gelincir dengan omongan duniawi ini. Makanya ada ulama-ulama dulu yang orang-orang yang kasyaf, orang-orang yang betul-betul inkisaful hijab. Mereka itu sampai bersepakat karena kasihan dengan seluruh umat. Mereka wusul semua. Kalau mereka mau egois, ngapain seperti ini dikasih contoh? Enggak. Mereka semua itu kasihan kepada penerus-penerus agama Allah nanti kayak apa. Kalau terbelenggu nasibnya, kalau hidupnya terhimpit, kalau ekonominya marat-marit, kalau hidupnya lagi susah, kalau dan lain sebagainya. Mereka bersepakat dengan aturan ini. Ya kadang-kadang capek, tapi kalau nggak diniati yang sungguh-sungguh dengan ikhlas ya berat sekali. Tapi kalau niatnya ikhlas ya cuma sebentar, paling lama 1,5 jam ini kita berzikir. Ambil sepertiga malam yang terakhir mustajabah dari hatta lam yatajawaz usbu'ain, apa yang kau minta nggak akan lebih dari 2 minggu. Itu paling lama sudah 2 minggu itu. Lihat sekarang kondisi kayak gini. Minta ke siapa? Kalau nggak minta ke Allah, minta ke siapa kita ini? Tetap minta ke Allah.
Hanya Allah sadaran kita selama ini. Sulaiman pernah diolok, dihina dulu dengan kemiskinan, padahal Sulaiman itu sudah kaya karena warisan dari Nabiullah Daud alaihissalam. Tapi karena Raja Sulaiman itu mau melamar Ratu Balqis yang notabene-nya lebih kaya, itu pun dikasih Asmaul A'dzam. Jadi Asmaul A'dzam itu apa tuh? Asma yang dirahasiakan Allah. Ini ittifaq ulama. Ini termasuk Asmaul A'dzam. Terus kalau ngayal wah Asmaul A'dzam, ayat kursi iya, Al-Ikhlas iya, ini Al-Ikhlasnya ada. Fatihah Asmaul A'dzam iya. Terus min akhiri suratil Baqarah itu termasuk Asmaul A'dzam. Lillahi ma fis samawati wal ardi sampai akhir. Min akhiri suratil Taubah laqad ja'akum Asmaul A'dzam. Min akhiri suratil Hasr wallahu la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadatir rahmanir rahim sampai akhir. Itu Asmaul A'dzam. Jadi Asmaul A'dzam itu banyak, bukan hanya sebentar atau bukan hanya sedikit zikir yang dicantumkan dalam Asmaul A'dzam. Terus Asmaul Husna itu apa? Seluruh Asmaul Husna itu termasuk juga. Jadi perlu diketahui. Makanya hadza misakun bainal kaf wan nun. Ini batas antara kaf dan nun. Kalau semua orang mampu dan beriktikad sungguh-sungguh ke Allah, mustajabah. Walaupun nggak kayak Nabi. Coba diulas. Dulu sebelum Ratu Balqis menuju Sulaiman, Ratu Balqis itu sudah ngirim utusan untuk dikasih hadiah ke Sulaiman. Padahal Sulaiman cuma mengasih surat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa tuni muslimin. Karena suratnya ini dari Sulaiman yang berucap bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya, datanglah ke aku wa tuni muslimin, sebagai seorang yang menyerahkan diri. Egoisnya timbul dan mengirim utusan untuk dikasih hadiah emas segala macam. Sama Sulaiman kan ditolak. Karena penolakan itulah semakin penasaran si Balqis ini dengan Sulaiman. Begitu penasaran, akhirnya Balqis benar-benar mau datang ke Sulaiman. Coba didengarin. Ini sangat-sangat mustajabah doanya seseorang yang diperintahkan Sulaiman ini. Jadi Sulaiman itu sempat berucap, qala ayyuhal mala atuni bi arsyiha, atuni bi arsyiha. Wahai seluruh menteri-menteriku, siapa yang bisa mendatangkan istananya Balqis? Saat Sulaiman dikasih tahu oleh burung hudhud, wahai Sulaiman, Ratu Balqis ini mau ke sini. Tapi ternyata bagaimana kondisi kerajaan seperti ini, mau didatangi raja, Ratu Balqis yang kaya raya, Sulaiman kan sudah menolak pemberiannya. Akhirnya Sulaiman seketika itu pun rapat dengan menteri-menterinya. Qala ayyuhal mala atini bi arsyiha. Wahai seluruh menteri-menteriku, siapa yang bisa mengangkat istananya Balqis? Nah, saat diucapkan Sulaiman itu mengacunglah ifrit. Ana ya Sulaiman, ana atika bi qabla an takuma min maqami. Ini cerita ada di Al-Qur'an. Kalau kita nggak percaya cerita ini, kita sudah kafir. Apa yang diceritakan Quran itu sebagai suri tauladan. Yang diceritakan Quran itu betul-betul sahih, betul-betul nyata. Dan nggak ada ingkar sama sekali yang diceritakan Quran. Kita harus betul-betul percaya kalau ada ilmu Allah sehebat itu. Tatkala jin mengacung, ana ya Sulaiman ana atika bi qabla an takuma min maqami wa ana alaihi laqawiyyun amin. Aku Sulaiman, aku akan mendatangkan istana itu qabla an takuma min maqami, sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Wa ana alaihi laqawiyyun amin. Saya mampu seperti itu Sulaiman. Ada ifrit jin yang mengacung, namanya Dakwan, diceritakan dalam Tanwirul Mikbas, tafsirnya Ibnu Abbas. Wa qala alim indahu, ada orang alim di samping Sulaiman. Manismu, siapakah dia namanya? Asif bin Barkhiyah. Ingat-ingat, nama manusia yang mengangkat istana Balqis itu Asif bin Barkhiyah.
Seketika itu Asif bin Barkhiyah mengucap ke Sulaiman, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Aku Sulaiman, wahai Nabi Allah, aku akan mendatangkan istana itu qabla ayyartadda ilaika tarfuk, sebelum engkau berkedip matamu. Coba, mau berdiri, yang satu sebelum berkedip. Ini manusia yang berucap ke Sulaiman. Wa qala alim indahu, ada orang alim di samping Sulaiman. Dia alama ala ismul azam, dia sangat alim dengan asmul azam. Makanya bisa kun fayakun, dia tahu betul asmul azam. Namanya Asif bin Barkhiyah. Ingat-ingat, kalau mau ilmu ini Fatihah, Nabi Sulaiman difatihai, Asif bin Barkhiyah difatihai, Nabi Muhammad SAW yang paling mulia difatihai, Syekh Ja'far Shadiq, Abu Hasan Al-Harqani, Abu Yazid Al-Bustami, Kiai Ali Masud Masri Khalil, Kiai Hasyim Asy'ari, difatihai semua. Terus diamalkan ini. Ma'asumin poso, kalau memang merasa masih kotor ya puasa. Kalau masih kotor lagi setelah puasa ya sholat malam. Barang 2 rakaat, 4 rakaat kan gitu. Istighfar, pokoknya itu tulisannya 100. Pak Yai, saya istighfarnya pengen 1000 ya nggak apa-apa. Ini juklak dari sini, ini juklak terendah. Paling sedikit ini. Diperbanyak ya boleh saja, nggak apa-apa. Istighfar 1000, semua 1000 juga nggak apa-apa kalau kuat. Jadi yang diterima Sulaiman yang mana? Ifrit apa manusia? Ya jelas yang manusia. Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfu. Aku Sulaiman, aku mampu mendatangkan istana itu sebelum engkau berkedip matamu. Makanya harus dipahami, bukan kok jin itu hebat dari manusia. Enggak, malah hebat kita. Sempurna. Kenapa harus ada puasa? Kenapa harus ada zikir? Kenapa Rasulullah sampai masuk gua Hira? Kenapa sampai harus diam di situ? Karena makhluk Allah yang sudah terbiasa ketemu Allah itu cuma malaikat. La akla wala surba wala nauma lahum. Diperintah kayak apapun malaikat gak punya nafsu. Tidak makan, la akla wala surba, tidak minum, wala nauma lahum, mereka tidak tidur. Manusia yang makan, yang minum, yang tidur. Rasulullah uzlah dari rumah pergi gua Hira. Itu supaya menahan itu, membebaskan diri dari makan, tidur, dan lain sebagainya. Bitar di kalami dunia, nggak berbicara dunia sama sekali. Sitrun anil jadi nas, tertutup dari pandangan manusia. Itu salat kholwat. Kalau mau ketemu Allah itu kholwat, menyendiri. Emangnya suka rame-rame ya? Ya ketemu Pak Lurah, ketemu Menteri, ketemu Bupati ya rame-rame. Kalau ketemu Allah Azza wa Jalla, ya harus betul-betul khalwat, menyendiri. Menyendiri itu ukuran orang kalau pengen ketemu Allah. La akla wala surba wala sudah terbiasa mendapatkan perintah dari mulai nabi pertama Adamun, Idris, Nuhun, Huduma, Sholih wa Ibrahimu kullum muttaba, Lutun wa Ismailu, Ishaqu kada, Yaqubu Yusufa wa Ayyubu tada, Su'aibah Haruna wal Musa wal Yasa, Zulkifli Dawuda, Sulaiman taba, Ilyasu Yunusa, Zakaria Yahya, Isa wa Tuha khatimun da'ghaya. Nabi itu 24.000 nabi. Semua itu wahyu dari Allah lewat malaikat. Terus makhluk yang paling sering ketemu Allah siapa? Ya Jibril, rajanya malaikat. Itu aja disuruh sujud ke Adam dulu. Fa idza sawaituhu fa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Tatkala aku sudah sempurnakan itu wujudnya Adam, fa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan di bentuk yang sempurna itu min ruhi, dari rohku. Faqa'u lahu sajidin. Semua diperintahkan untuk bersujud. Termasuk Jibril, iya. Nah, itu perlu diketahui. Berarti manusia ini makhluk termulia. Jangan sampai manusia yang termulia seperti ini jadi makhluk paling hina. Kalbahaim wa adallu. Seperti hewan, bahkan lebih hina daripada hewan. Jadi itulah sahabatku. Ingat-ingat, ini termasuk bagian dari Asmaul Azam. Kerjakanlah untuk masa-masa sulit ini.
berikhtiar ke Allah dengan sungguh-sungguh, betul-betul munajat, betul-betul mendekat ke Allah untuk minta pertolongan. Kok ternyata setelah mengerjakan seperti ini dikasih Allah kelapangan rezeki, ya alhamdulillah. Jangan lupa ke fakir miskin yatim piatu. Fatihahnya jangan lupa ke guru kami, beliau Kiai Ali Maksud Masri Khalil, Kiai Muhsin Ghazali, Kiai Zainuddin Ghazali, Kiai Munib Ghazali, itu guru-guru saya yang sanadnya sampai Rasulullah. Terus Kiai Khazin Mansur, Kiai Badrus Soleh, silakan. Semoga ini bisa jadi manfaat. Ilmu yang disampaikan ini semoga menambah keimanan kita ke Allah. Dalam kondisi yang sangat-sangat terjepit ini, ya Allah, semoga seluruh umat muslim yang di Indonesia ini khususnya, semoga Allah meringankan semua beban-beban hidupnya. Amin. Allahumma Amin. amin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.